Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, lagi-lagi penyanyi cantik Nadine Amizah mengalami perlakuan tak pantas dari penonton usai tampil di sebuah acara. Melalui unggahan di Instagram story-nya, calon adik ipar Sheila Dara ini meluapkan kesedihan dan kekecewaannya setelah alami pelecehan dari penonton. Dalam unggahannya tersebut, Nadine terlihat menangis dan mengungkapkan betapa kecewanya ia terhadap situasi yang tidak terkendali saat itu. Nadine sangat menyayangkan kebiasaan sebagian orang yang tidak bisa menghargai ruang pribadi seorang penyanyi. Kejadian yang tak sekali ia alami ini, bagi Nadine bukan hanya sekedar ketidaknyamanan nih Besti, melainkan sebuah pelanggaran terhadap batas tubuhnya. Besti, pengalaman tak menyenangkan tak hanya dialami oleh Nadine Amizah, namun hal serupa juga dialami oleh Amanda Manopo saat ia tengah berada di lokasi syuting. Dalam video yang beredar di media sosial, Amanda Manopo yang dikawal oleh beberapa orang laki-laki terlihat menuju lokasi syuting dengan dikerumuni oleh para penggemar nih Besti. Meski Amanda mendapatkan pengawalan ketat, namun ada tangan-tangan nakal yang lolos pengawasan hingga menyentuh pipi Amanda Manopo. Amanda terlihat syok dan kesakitan saat pipinya dipegang oleh salah satu penonton di Besti. Tak hanya itu saja, dalam pengakuannya, Amanda Manopo juga mengatakan jika organ intimnya sempat dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Besti, perseteruan antara dua pengacara kenamaan Hotman Paris dan Rasman Nasution belum juga berakhir. Dalam postingan terbaru Hotman, ia melontarkan sindiran tajam usai melihat video salah satu anak Rasman yang menangis memohon keadilan untuk ayahnya yang tengah menjadi terdakwa. Hotman Paris yang merepost video tersebut mengatakan jika Rasman merengek meminta belas kasihan melalui sang putri nih Besti. Kepada Bapak Prabowo Subianto, perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya menyatakan harapan saya dan dalam dari hati saya, ayah saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution SHMM PhD bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Selanjutnya ada informasi dari Nikita Mirzani yang harus menelan pil pahit lantaran anaknya masuk rumah sakit saat dirinya berada di balik jeruji besi. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, di tengah kasus sidang pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys beberapa waktu lalu, membuat Nikita terpaksa mendekam di penjara. Kasus yang sukses menyita perhatian publik akhir-akhir ini kini sudah memasuki persidangan. Terbarunya, sidang beragendakan pembacaan eksepsi dan pledoi telah berlangsung beberapa waktu lalu. Fahmi Bahmid yang ditemui baru-baru ini mengatakan jika proses sidang kasus pemerasan yang menimpa Nikita Mirzani akan kembali digelar pada Selasa mendatang nih Besti. Adapun sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau bantahan yang diajukan pihak Nikita saat sidang beberapa waktu lalu. Perkembangan proses hukumnya, insya Allah hari Selasa itu adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas adanya eksepsi yang kami ajukan. Jaksa nanti akan memberikan tanggapan. Tanggapannya seperti apa itu menjadi kewenangan jaksa.
nanti akan diserahkan kepada hakim. Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan setelah pihaknya menerima hasil keputusan dari pihak JPU, selanjutnya akan mendengarkan keputusan sela dari majelis hakim. Majelis hakim pada sidang berikutnya akan membuat keputusan, namanya putusan sela. Jadi hari Selasa besok, tanggapan jaksa Selasa yang akan datang adalah putusan sela, di mana hakim akan memutuskan terhadap eksepsi yang kami ajukan. Di tengah kasusnya yang masih terus bergulir di meja pengadilan, Nikita Mirzani mendadak mengaku kangen kepada anak-anaknya di Besti. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau nggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Merasakan kerinduan yang mendalam kepada anak-anaknya, Nikita berjanji akan segera bertemu dengan anak-anaknya dan akan segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa dirinya itu. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak, sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Meski masih harus menahan rindu di balik jeruji besi, Nikita Mirzani harus menelan pil pahit nih Besti. Pasalnya, anak sulungnya, Arkana, masuk rumah sakit baru-baru ini. Hal itu terkuak lewat sejumlah video yang beredar di media sosial. Adapun dalam video tersebut, Arkana terlihat lemah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan yang terinfus. Sontak saja momen ini mencuri perhatian warganet. Banyak dari mereka yang turut prihatin dengan kondisi Arkana. Tak sedikit juga mereka yang merasa terenyuh melihat momen Arkana yang terkapar di ranjang rumah sakit di tengah ibunya harus menjalani masa tahanan. Alih-alih menanggapi kondisi Arkana baru-baru ini, Fahmi mengatakan ia akan terus berjuang demi kliennya mendapatkan keadilan melawan Reza Gladys nih Besti. Termasuk soal permintaan maaf dari Reza Gladys ke Nikita Mirzani yang sempat dilayangkan beberapa waktu lalu. Fahmi menegaskan jika Reza Gladys tak kunjung meminta maaf sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pihaknya tak akan segan-segan melaporkan Reza Gladys ke polisi. Udah kita kasih waktu, itu nanti jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut. Terlebih dalam persidangan terbarunya, Majelis Hakim mendadak menghapus Undang-Undang Pemerasan yang termasuk dalam delik aduan berubah menjadi pasal pencemaran nama baik. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut ternyata dari delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban. Merasa ada yang janggal dengan keputusan tersebut, Fahmi kembali menegaskan akan terus mengawal persidangan ini hingga tuntas. Dan jika kliennya Nikita Mirzani tidak mendapatkan keadilan secara hukum, maka pihaknya tak memungkiri akan melaporkan balik pihak Reza Gladys ke polisi di Besti. Harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian, karena urusan itu. Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai. Next ada Okan Cornelius. Jarang tampil di TV, tiba-tiba menyambangi Mabes Polri nih Besti. Kira-kira ada apa ya dengan artis yang satu ini? Daripada penasaran, langsung aja, ini dia. Besti, ulah para mafia tanah belakangan ini semakin marak. Tak hanya memakan korban masyarakat biasa, tapi juga sejumlah selebriti tanah air. Setelah Nirina Zubir bertahun-tahun tak kunjung mendapatkan keadilan dan disusul oleh Ashanti, kini yang terbaru keluarga aktor Okan Cornelius nih Besti. Seperti baru-baru ini, Okan bersama tantenya didampingi kuasa hukumnya Sri Daren menyambangi Mabes Polri. Usut punya usut, tujuan dan maksud kedatangan mereka untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari penyidik Mabes Polri.
Menurut keterangan Sri Daren, kliennya yang merupakan salah satu kerabat dari Okan menjadi korban mafia tanah di Semarang, di mana tanah seluas 1.200 meter persegi mendadak pindah tangan kepemilikan. Sejauh ini bidang tanah di Kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Hal itu disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memalsukan identitas pemilik asli yakni Tante Okan sendiri nih Besti. Dan seiring berjalannya waktu, pihak Okan tak mau tinggal diam. Alhasil mereka melaporkan kecurangan tersebut ke pihak berwajib. Tapi sayangnya laporan yang mereka layangkan tak menerima respon positif dari pihak berwenang. Dalam perjalanan ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB atas tanah tersebut. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada waktu itu, yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Bukannya mendapatkan tanahnya kembali, yang ada hanya pelaku pemalsuan identitas. Sementara pelaku yang disebut mafia tanah tersebut hingga saat ini masih berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Merasa keadilan tak berpihak kepada kliennya, Sri Daren akhirnya memutuskan untuk melaporkan oknum tersebut ke Mabes Polri. Adapun dalam laporan tersebut, para pihak yang diduga sebagai mafia tanah dilaporkan atas tuduhan pemalsuan identitas. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Baris Krim agar lebih netral. Pasal 266 terkait dengan pemalsuan. Dalam kesempatan tersebut, Okan terlihat hadir dalam pemeriksaan mengaku ingin memberikan dukungan penuh ke tantenya yang menjadi korban mafia tanah tersebut nih Besti. Dia berharap dukungannya bisa memberi kejelasan hukum terkait tanah tantenya yang dirampas oleh para mafia tanah di Semarang. Kita saling support untuk mencari keadilan ya Bang. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kami Tante bisa terbantukan ya. Tentunya prosesnya juga nggak pendek. Banyak waktu-waktu yang akan tersita dan selama ini juga sudah berproses dan dari pihak Mabes sudah sangat membantu sekali. Mudah-mudahan lah bisa titik terang gitu. Karena kejadian ini, Sri Daren mengatakan jika kliennya mengalami kerugian hingga 30 miliar rupiah nih Besti. Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Aksi para mafia tanah ini tidak hanya menelan 1 atau 2 korban saja nih Besti, tapi puluhan korban, baik dari masyarakat biasa maupun dari kalangan selebriti. Hal ini menandakan jika keadilan bagi para korban mafia tanah belum bisa terlindungi dengan baik nih Besti. Semoga aja pemerintah bisa mengatasi dan memberikan keadilan bagi para korban akibat ulah para mafia tanah. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.